Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Pratama dengan nomor NIM 250605110199. Kali ini saya berkesempatan untuk mengerjakan tugas praktikum untuk mengerjakan prosedur dan function. Sebelum mulai, saya ingin menjelaskan dulu tentang prosedur function. Prosedur itu ibaratkan kerjakan dan langsung tampilkan saja gitu. Tapi kalau function, misalkan nih, saya itu saya itu sweet case. Nah, saya bilang ke functionnya, hitung aja nanti biar saya yang nampilin. Kurang lebih sama kayak cerita Pak dosen waktu mengajar di kelas. Langsung saja kita mulai ya. Di sini kita tulis dulu import Java scanner, di mana import Java atau scanner ini berguna untuk membaca input dari user nantinya. Setelah ini ada public static void atau gimana ya, public. Nah, bisa nih, public static void main edge. Itu gunanya untuk pintu masuk program Java, dan tanpa ada main ini program itu tidak akan bisa jalan. Lalu kita ada scanner input sama dengan new scanner system.in. Ini gunanya untuk membaca inputan dari scanner, inputan dari user lah gitu. Lalu kita langsung saja buat pilihan untuk pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pengurangan untuk si user ini. Yang tadinya ada nomor 1 itu ada pertambahan. Lalu ada yang kedua ada pengurangan. Yang ketiga ada perkalian. Lalu ada pembagian. Setelah ini kita kasih ruang atau tempat gitu, di mana user bisa ketik pilihannya. Kita langsung saja ketik, silahkan pilih. Nah, setelah pilih ini, setelah pilih, kita simpen gitu. Gimana cara simpennya? Kita ketik integer, gimana ya? Fill sama dengan input next in, mana nih, next in, integer fill sama dengan input next in. Lalu di sini ada switch case. Ini gunanya buat apa? Ini untuk menyimpan dan mengeksekusi pilihan dari user setelah memilih antara 1 sampai 4 ini. Yang nantinya pilihan ini, tulisan pilihan ini akan kita
taruh sini dulu. Nah, pilihan ini yang diketik oleh user akan buat pilih nanti di sini. Seperti ini case 1. Misalkan user pilih 1, lalu pasti yang keluarnya akan case 1 di sini. Langsung saja setelah ini kita buat prosedur tanpa parameter. Kalau prosedur tanpa parameter, kita langsung saja di sini tuh ketik pertambahan set gini. Coba dulu ya. Kita ke sininya. Di sini kita ketik public static void pertambahan. Public static void pertambahan. Nah, apa yang dimaksud dengan tanpa parameter di sini? Tanpa parameter itu maksudnya di sini kita kosongin aja gitu. Kita nggak perlu isi seperti prosedur dengan parameter atau function yang wajib diisi ininya. Kalau tanpa parameter udah kita kosongin aja. Kita langsung saja ketik di sini bilangan 1 sama dengan 0. Bilangan 2 sama dengan 0. Oh ya, sebelum itu kita ada scanner dulu ya. Scanner input sama dengan new scanner system.in, dimana ini akan dimana ini akan berguna untuk membaca inputan dari user nantinya. Ini tapi ada error, cannot find symbol. Oh, di sini harus ada apa ya, integer gitu. Nah, langsung saja kita ke ininya, pertambahan. Oh ya, kita juga diwajibkan memakai trackage ya. Langsung saja kita pakai trackage. Apa itu trackage? Mungkin di sini akan saya jelaskan sedikit ya. Kegunaan dari trackage itu setelah intinya kalau gagal masih ada cara lain gitu di sini nih. Yang tadi nantinya ada di catch di sini. Kayak misalkan kita ini dulu dah. Biar nanti saya jelaskannya gampang. System on println, masukkan bilangan 1. Lalu ada di sini bilangan 1 sama dengan input next ini ya. Input docs next integer. Lalu ada masukkan bilangan kedua. Ini kita hapus saja line-nya agar nanti bilangan 2 sama dengan input dot next integer. Nah, ini exception error. Ini error
plus error. Nah, apa kegunaan try catch ini? Kalau misalkan salah satu di sini ada error, dia akan langsung ke sini nih. Jadi tidak langsung keluarin error. Nah, di sini karena kita pakai sekarang untuk error ya. Seharusnya kalau kita salah ketik itu akan langsung error berwarna merah. Karena kita di sini memakai ini nih untuk error, maka keluarnya nanti pas error itu nggak merah, tapi ada penjelasan bahwa itu inputannya error. Sama seperti integer bilangan 1 sama dengan 0 ini. Kalau kita ada error di sini, seenggaknya masih ada angka gitu yang nantinya akan dipakai, yaitu 0. Kita lanjutkan ininya, pertambahan sama dengan bilangan 1 tambah bilangan 2. Ininya harus ditambah integer ya. Mungkin kita coba dulu aja. Lalu di sini ada hasil. Plus pertambahan. Nah, kita coba langsung saja ya, running. Maaf, ini ketutupan HP. Saya berubah dulu. Nah, silakan pilih. Kita pilih 1, yaitu pertambahan. Kita masukkan bilangan pertama 5, bilangan keduanya 2. Nah, hasilnya di sini akan 7 karena di sini codingannya itu kita masukkan bilangan 1 tambah bilangan 2, yang dimana 5 tambah 2 itu hasilnya 7. Dan saya akan menjelaskan juga atau memberi contoh untuk yang error ini. Misalkan bilangan satunya 5, tetapi bilangan keduanya kan kita harusnya kan angka ya. Kalau kita misalkan masukkan huruf, nah ini menjadi 0, jadinya 5 tambah 0. Lalu di sini ada penjelasan bahwa ini error, yang dimana setelah kita pakai ini nih, error karena kita menginput F, jadi sistemnya membaca error, jadinya 5 tambah 0 sesuai yang kita input di sini. Kalau di sini error, seenggaknya kita masih ada bilangan atau angka gitu. Kita lanjutkan ke case kedua, yang dimana case kedua ini adalah prosedur dengan parameter ya. Prosedur dengan parameter. Apa perbedaan prosedur tanpa parameter dan prosedur dengan parameter? Perbedaannya mungkin prosedur tanpa parameter itu untuk try catch-nya ya, itu dia bisa di bawah sini nih. Try catch-nya bisa di bawah sini. Tapi kalau sudah ada parameter, dia tidak akan bisa seperti try catch-nya ditaruh sini. Dia harus wajib taruh di switch case. Kenapa? Kalau kita taruh di, kenapa wajib kita taruh di switch case? Karena metode menerima parameter, bukan melakukan input gitu. Di function juga sama. Function tidak bisa kita taruh switch case-nya di sini, tapi wajib di kita try case-nya tidak bisa taruh di sini, tapi wajib ditaruh switch case untuk function. Karena try case di dalam function itu bisa membuat alurnya membingungkan gitu. Intinya kurang lebih seperti itu. Kita lanjut saja.
Di sini bilangan 1 sama dengan 0. Integer bilangan 1 sama dengan 0. Integer bilangan 2 sama dengan 0. Lalu di sini pengurangan. Kita pakai try catch di sini. Sesuai yang saya bilang tadi, tidak bisa ditaruh bawah try catch-nya. Sistem out print. Masukkan bilangan pertama. Lalu di sini bilangan pertama sama dengan input titik next in. Lalu di sini bilangan kedua ya. Bilangan kedua sama titik next in. Lalu exception error yang telah tadi saya sudah jelaskan dan saya contohkan ya. Di sini kita kasih penjelasan bahwa itu error. Mungkin setelah sini sudah ya. Sudah cukup. Kita lanjut ke bawah. Langsung public static void. Di sini pengurangan. Yang dimana di sini harus ada parameter yaitu integer bilangan 1 dan juga integer bilangan 2. Kita langsung saja kerjakan di sini. Sebentar, maaf. Masukkan bilangan 1, 2. Oh iya, mungkin di sini kita hanya perlu integer pengurangan sama dengan bilangan 1 kurang bilangan 2. Lalu di sini sistem on print hasilnya. Lalu kita jelaskan di sini pengurangan. Sudah benar ya harusnya. Coba kita running programnya. Kita pilih 2. Masukkan bilangan pertama. Kita masukkan bilangan 7, lalu keduanya 4. Masih error di sini. Tidak keluar ya hasilnya. Sebentar kita cari dulu di mana salahnya. Public static void integer bilangan 1, bilangan 2. Apakah di sini ya? Pengurangan bilangan 1, bilangan 2. Oke, kita coba lagi. Kita coba running kembali programnya. 2. Bilangan pertamanya kita kasih 7 dan keduanya 4. Nah, hasilnya 3. Benar kan? Bilangan pertama 7 dikurang 4 lalu hasilnya 3. Kita coba sekali lagi untuk pengurangan ini. Kenapa tidak bisa di running ya? Maaf. Ini kenapa tidak bisa di running? Oh, sudah. Lalu kita kasih 9. Oh iya, salah. Kita harusnya
dua dulu ya, kita pilih bahwa kita memilih pengurangan. Maaf, kenapa ini tidak bisa? Kita pilih 2, yaitu pengurangan. Kita kasih bilangan pertamanya 9, lalu bilangan keduanya 3. 9 dikurang 3 seharusnya 6. Benar ya? Berarti berhasil untuk pertambahan dan pengurangan ini. Kita lanjut ke case ketiga, yaitu function. Dimana yang telah saya jelaskan tadi bahwa function itu contohnya hitung aja. Misalkan saya switch case-nya, saya ngomong ke function itu, hitung saja nanti biar saya yang nampilin gitu. Oke, di sini case 3. Ini tuh function. Bahwa ini itu function. Kita di sini beri inputan integer bilangan. Apa ya? Mungkin karena perkalian kita perkalian 1 aja. Integer perkalian 2 sama dengan 0. Kenapa saya pakai per, tidak bilangan saja seperti tadi? Karena jika saya pakai bilangan seperti ini, itu error. Tidak bisa sama, harus beda. Jadi saya akan memakai, karena sekarang ini kita untuk sekarang membuat perkalian, maka saya pakainya per saja ya. System out println perkalian. Lalu kita pakai try catch di sini. Sama, tidak bisa seperti yang tadi saya jelaskan, function itu tidak bisa kita try catch-nya di bawah, wajib di dalam switch case. Di sini system out println, masukkan bilangan pertama, lalu bilangan pertama atau perkalian pertama input dot next in. Kita copy saja. Ini kita rubah menjadi bilangan kedua, dan ini juga perkalian kedua untuk menghemat waktu. Ininya error, dan ini system out println error plus error. Kita langsung ke bawah. Oh ya, sebelum ini kalau nggak salah, kalau function itu harus ada return ya, untuk nanti membalikannya lagi. Return, lalu public static void. Di sini bukan public static void, tapi harus integer. Kalau function itu berbeda dengan prosedur, di mana prosedur itu harus memakai void, sedangkan kalau function kita memakainya public static integer. Public static integer perkalian, di mana perkalian ini kita memakai perkalian 1 lalu perkalian 2. Ini harusnya integer ya, kalau nggak salah. Integer 1 lalu integer 2, dan kita di sini system out println bukan system out println, melainkan perkalian integer perkalian sama dengan perkalian 1 atau bilangan pertama dikali perkalian 2. Lalu di sini
kita sebutkan hasilnya dengan cara return perkalian. Nah, kegunaan return perkalian ini, setelah kita mengkalikan perkalian satu, maksudnya bilangan 1 dan bilangan 2 di sini, kita kembali return ini untuk mengembalikan di atas. Seperti yang tadi saya bilang, function itu gunanya kita kasih dia angka, tapi kita lagi sweet case lagi yang akan nampilin hasilnya. Jadi function itu gunanya cuma mengeksekusi. Jadi kita di sini butuh system on println untuk menghasilkan atau menampilkan hasilnya. Hasil sama dengan perkalian. Hasil sama dengan tambah perkalian. Ini perkalian 1 atau bilangan 1. Ini per 2, bilangan 2. Terlihat tidak ada error ya. Langsung saja kita eksekusi programnya. Silakan kita pilih 3 perkalian. Masukkan bilangan pertama. Bilangan pertama kita coba saja 5. Lalu bilangan keduanya kita beri juga 5. Harusnya hasilnya 25 ya. Benar kan? Benar 25. Kita coba lagi. Gimana ya? Kok nggak bisa di running? Apa kebanyakan? Maaf, sebentar saya coba lihat dulu. Ini kita tutup. Apa mungkin karena kebanyakan yang sedang di running? Oke, sudah. Kita akan running lagi ya. Silakan pilih. Kita pilih 3. Masukkan bilangan pertama. Bilangan pertamanya kita pilih 4. Lalu bilangan keduanya kita pakai angka 2. Hasilnya 8. Berarti sudah fix benar ya. Tidak ada error sama sekali. Tidak ada kesalahan. Kita lanjut ke case ketiga ya, yang dimana case 4. Case 4 itu yang dimana tempatnya pembagian. Karena di case 4 ini kita pakai function juga ya, nggak ada beda dengan case 3. Jadi kita copy saja yang dari case 3 untuk case 4. Tinggal kita rubah. Ini yang tadinya perkalian jadi pembagian. Pembagian sama dengan 0. Kita tinggal rubah-rubah saja. Karena memang sama-sama function kan ya. Ini kita pembagian juga. Bagian 2, ini pembagian 1. Lalu di sini kita ubah menjadi pembagian 1 di sini, pembagian 2. Nah, kita buat lagi public. Oh ya, kita tinggal copy saja ya, tidak perlu buat lagi karena sama-sama function kan. Kita tinggal copy dan ubah bagian, intinya juga ubah jadi pembagian 1, ininya juga pembagian 2. Coba. Ini pembagian 2, ini pembagian 1, angka 1 dan angka 2. Sudah benar di sini pembagian. Wait. Ini kenapa error ya?
integer pembagian 1 dan integer pembagian 2. Langsung semuanya benar. Kita coba, kita running programnya, yang dimana kita pilih pembagian. Kita pilih angka untuk pertama itu 9, lalu bilangan keduanya 3. Tapi kenapa di sini error? Cannot find simbol variabel pembagian. Hah? Tidak bisa. Error ya. Errornya sampai mana ini? Kita lihat. Dan ini juga untuk itu ya. Kenapa di sini error? Kita cari-cari dulu ya penyebabnya. Oh, ini belum kita ubah. Pembagian. Dan sudah tidak ada error lagi. Coba kita running programnya kembali. Kita di sini pilih pembagian, angka pertama 9, lalu angka keduanya 3. Hasilnya benar ya. Angka pertama 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kita coba kembali dengan angka yang berbeda. Kenapa tidak bisa di run? Apakah sedang ini? Maaf, saya lihat dulu. Oke, sudah bisa. Kita pilih kembali pembagian. Pilih angka pertamanya kita pakai 16, lalu angka keduanya kita pakai 4. Benar ya? 16 dibagi 4 hasilnya 4. Dan kita sudah menyelesaikan tugas praktikum, tugas membuat video dari praktikum algoritma and programming, yang dimana kita membuat operasi bilangan pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian dengan prosedur dan function, dimana kita di sisi kita pakai prosedur dan function itu kita juga pakai try catch. Mungkin segini saja video dari saya, atau tugas, atau bisa lebih tepatnya penjelasan dari saya ya. Atas nama Ari Pratama, kelas G, saya sudahi video ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak dosen praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.